Hai kawan-kawanku semua, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Hong Kong thriller Dream Home tahun 2010. Film ini ceritanya tentang cewek cantik yang terpaksa jadi psikopat demi dapetin rumah impian. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Serius aku, nggak nipu. Kalian aturlah dulu posisi nonton yang enak, biar mantap dengar ceritanya ya kan? Oke, so stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok ada seseorang yang diam-diam masuk ke ruang penjaga CCTV. Dengan make kabel tis, batang leher diikat sampai si security nggak bisa napas. Sambil panik kembut ketakutan, dia ngambil pisau cutter, berusaha motong kabel itu. Tapi malah batang lehernya pula yang tersayat. Oh, mana ada cerita, bermuncratanlah kecap kemana-mana. Setelah security itu mati, si psikopat ngambil harddisk CCTV dan kemudian dia langsung pergi cabut dari sana. Abis itu kita dikenali dengan cewek cantik bernama Seung. Dia ini seorang sales officer bank. Kerjaannya tiap hari nelpon nasabah buat nawarin kartu kredit dan pinjaman. Buat kalian yang pernah diteleponi sama sales bank, pasti pernah langsung matiin teleponnya ya kan? Kayak gitulah kerjaan kakak ini. Udah manis-manis ngomong, tapi ujung-ujungnya kena tolak juga. Sepulang dari kantor, ternyata Seung gak langsung pulang ke rumah, tapi dia lanjut kerja lagi di toko tas branded. Dari sini nampak kalau kakak ini kerja bagai kuda. Setelah semua kerjaan kelar, di malam itu Seung pergi ke hotel. Dia disuruh pacarnya untuk booking kamar selama 1 jam. Udah paham lah kalian mau diapain dia di situ. Gak berapa lama pacarnya pun datang. Dalam keadaan mabuk, dia langsung ngajak main tanpa basa-basi, nanya keseharian Seung dulu. Di tengah malam, Siu tuh terbangun karena mendadak ada yang nelpon dan ternyata si biawa ini udah punya bini. Secara diam-diam dia pergi gitu aja. Di keesokan pagi saat Seung mau pulang, ternyata resepsionis minta biaya tambahan karena ternyata teman prianya nggak bayar sisa uang sewa kamar untuk booking 1 malam. Oh, nggak ada otak kali si biawa itu ya kan weh? Mokondo. Di tempat kerja, Seung sama kawan-kawan salesnya ternyata nggak memenuhi target bulanan. Jadi mereka ngelakuin tindakan curang dengan ngejual data nasabah ke perusahaan kompetitor. Selesai pembagian hasil, kawan-kawannya ngajak pergi liburan. Tapi Seung nggak ikutan karena dia mau nabung untuk beli apartemen impiannya. Abis itu adegan berpindah ke gedung mewah number 1 Victoria Bay. Di salah satu apartemen ada seorang wanita hamil yang lagi curhat dengan kawannya, ngebahas tentang gosip tentang lakinya yang berselingkuh. Kemudian di situ ada juga ART yang lagi sibuk ngevakum selimut majikannya. Tiba-tiba aja ada yang ngetok pintu. Pas mau dibuka ya kan, mendadak pintu didobrak sampai si ART kecampak jauh. Abis itu biji matanya dicolok pakai obeng sampai copot. Tahu kan weh, ternyata yang ngelakuin hal gila itu adalah si Seung. Karena didengar ada suara berisik, si pemilik apartemen itu keluar kamar dan dia langsung terkejut batin dengan apa yang ditengoknya. Oh, terjadilah aksi kejar-kejaran. Dengan panik ketakutan, wanita itu make ujung runcing gantungan baju. Dia berhasil ngerobek muka dan kuping. Gak tinggal diam, Seung nangkap kaki wanita itu yang ngebuat perut hamilnya terantuk ke lantai. Wah, nggak kebayang lah kayak mana sakitnya itu. Di saat lagi menjerit-jerit kesakitan, Seung masukin kepalanya ke dalam kantong plastik dan kemudian dia pakai mesin vakum sampai akhirnya wanita itu mati kehabisan napas. Pasti di sini kalian bertanya-tanya, kok bisa pula Seung mendadak jadi pembunuh berdarah dingin? Pelan-pelan nanti kita bakalan dikasih tahu apa sebenarnya penyebab Seung ngelakuin pembantaian. Setelah matiin semua lampu di apartemen, abis itu kita dikasih tengok flashback tentang kehidupan masa kecil Seung dulu. Jadi ya kan weh, dia tinggal bersama keluarganya di lingkungan rumah susun yang bahagia. Dari jendela kamar, mereka bisa nengok pemandangan cantik pelabuhan Victoria. Namun seiring berjalannya waktu, gak disangka gedung-gedung tua di sekitar rumah susunnya dihancurkan karena mau ada proyek pembangunan gedung apartemen mewah bernama number 1 Victoria Bay. Banyak warga sekitar situ yang protes sama pemerintah, tapi mereka malah diserang membabi buta sama ormas yang ngedukung proyek pembangunan itu. Daripada kena teror setiap hari, akhirnya banyak dari mereka yang pindah, dan salah satunya adalah sahabat Seung.
Balik ke masa sekarang, laki dari wanita hamil itu baru aja pulang dari main golf. Sebelum masuk ke dalam apartemen, dia teleponan dulu dengan Ani-Ani. Dia ngasih tahu kalau kado iPhone 16 Pro Max udah dikirim ke rumahnya. Pas dia udah masuk ke dalam ya kan, terkejut batin kali lah dia nengok ART dan bininya yang udah jadi mayat. Waktu pria itu lagi nangis-nangis, dari arah belakang Seong mukul kepala otak pakai stick golf. Tapi ternyata pria itu masih bisa ngasih perlawanan. Batang leher si Seong dicekek sampai sesak napas. Dengan sekuat tenaga, setrikaan diambil dan kepala otak pun langsung diantukkan berkali-kali. Waktu udah lepas, pria itu berusaha ngasih serangan lagi. Tapi sialnya kaki tersandung yang ngebuat kepala terantuk ke meja dan batang lehernya pun langsung patah. Setelah berhasil ngebunuh semua penghuni apartemen itu, Seong berencana untuk pergi ke kamar apartemen berikutnya. Tapi sebelum dia ngelanjutin rencana tersebut, kita dikasih tengok flashback lagi. Tapi kali ini kusatuin semua kilasan masa lalunya, biar alur cerita nggak terus-terusan maju mundur. Di saat Seong baru aja tamat SMA, dia bilang ke mamanya kalau nggak mau ngelanjutin kuliah. Dia berencana mau nyari kerja aja, biar bisa bantu untuk beli rumah baru. Apalagi setelah perekonomian memburuk, Seong sama sekali nggak mau jadi beban keluarga. Tapi belum bisa nepati janji itu, mamanya meninggal pula akibat serangan jantung. Walaupun mamanya udah nggak ada, tapi Seong tetap kerja banting tulang biar bisa beli rumah baru untuk adik dan bapaknya. Seiring berjalan waktu, akhirnya duit untuk beli rumah baru pun udah mau terkumpul. Seong milih salah satu apartemen mewah di gedung number 1 Victoria Bay. Kalau kalian masih ingat dengan muka korban yang dibunuhnya tadi ya kan, ternyata wanita hamil dan ART tinggal di sebelah apartemen yang mau dibelinya. Walaupun mahal, Seong milih tempat itu karena bisa nengok pemandangan langsung ke arah pelabuhan Victoria Bay. Si agen properti ngasih tahu kalau harga nggak bisa ditawar, jadi dia ngasih waktu 1 minggu untuk buat keputusan. Karena udah suka dan cocok dengan apartemen itu, Seong harus segera nyari duit tambahan biar nggak diambil sama pembeli lain. Tapi nggak disangka ya kan, di suatu hari malah terjadi hal yang nggak terduga. Karena batuk nggak sembuh-sembuh, Seong bawa bapaknya ke rumah sakit. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan rongsen, si bapak divonis terkena kanker paru-paru. Yang makin buat Seong jadi terotak stres, asuransi kesehatan yang dibelinya nggak bisa dipakai. Karena dari data yang diisi, bapaknya nggak punya penyakit riwayat. Setelah agen asuransi ngelakuin penyelidikan, ternyata si bapak udah pernah periksa sendiri ke rumah sakit. Gara-gara nggak langsung dikasih tahu ke Seong, makanya itu sekarang asuransi kesehatan nggak bisa dipakai buat operasi dan pengobatan. Habis itu kita dikasih tengok Seong lagi berduaan dengan pacarnya di mobil. Setelah selesai ganti oli, Seong minta pinjaman duit buat biaya operasi bapaknya. Tapi si biawa ini malah ngasih saran agar uang muka bayar apartemen impiannya itu dipakai dulu buat biaya pengobatan. Cuma orang bodoh yang beli apartemen di saat pasar saham lagi naik. Seharusnya nunggu turun dulu. Pasti nanti harga properti pun juga bakalan turun. Kayak gitu katanya. Si biawa ini pun juga ngeles kalau duit sekarang dipegang sama bininya, jadi dia nggak bisa sembarangan pakai. Biar tetap dikasih jatah, si biawa ini ngasih janji palsu. Dia bakalan berusaha nyari cara biar bisa bantu biaya pengobatan. Sesampainya di rumah, Seong nengok kalau bapaknya udah ngehabisin banyak rokok dan banyak kaleng bir berserakan di meja. Luapan emosi Seong pun akhirnya meledak. Dia berantem sama bapaknya gara-gara asuransi yang dibayar bertahun-tahun gak bisa dipakai sama sekali. Gak berhenti nyari solusi, Seong kemudian datangin bos kantornya untuk ngajuin hipotek biar bisa tetap beli rumah impian. Setelah dikalkulasi, ternyata biaya bulanan yang harus dibayar terlalu gede. Si bos tahu Seong gak bakalan sanggup bayar, jadi dia ngasih nasihat agar beli apartemen yang lebih murah aja. Di suatu malam, mendadak si bapak sesak napas gak bisa gerak. Seong segera masuk ke kamar buat ngasih pertolongan. Tapi gak disangka ya kan tiba-tiba aja dia berubah pikiran. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Seong tega nungguin bapaknya meninggal. Balik ke waktu sekarang, Seong tahu kalau di lantai atas ada sekumpulan anak muda yang suka pesta miras. Jadi dia ngambil pisau dapur dan bergegas pergi ke sana. Tahu kan ternyata di dalam apartemen itu ada sepasang yang lagi main Smackdown di kamar, ada satu cewek yang teler di sofa, dan ada 2 cowok yang lagi make gula bubuk.
Waktu salah satu cowok mau pergi keluar ya kan, tiba-tiba aja badannya langsung kena tusuk dan perut dirobek sampai usus pun berkeluaran. Abis itu cowok satu lagi batang lehernya ditancepin pipa bong. Wah, ngeri-ngeri kali cara orang itu semua mati weh. Kemudian di kamar mandi Seong ngebunuh cewek yang lagi muntah. Kepala otak diantukkan sampai keramik kloset pecah. Di dalam kamar waktu mereka lagi asik niruin gaya dogi, Seong langsung ngelakuin pembantaian. Badan si cowok ditusuk berkali-kali. Habis itu burungnya dipotong. Ternyata si cewek bisa ngasih perlawanan. Kaki Seong ditusuk pakai pisau sampai tembus. Gak tinggal diam, Seong ngambil patahan kayu kasur. Habis itu ditancepin ke mulut si cewek. Jangan marah kalian kalau nggak aku kasih tengok adegan sadisnya ya weh. Udah capek-capek aku ngedit video, masa kena dolar kuning pula nanti? Kan nggak betul. Setelah selesai ngelakuin pembantaian gila itu, kita kemudian dikasih tengok sama flashback terakhir. Jadi ya kan weh, 10 hari kemudian setelah kematian bapaknya, duit dari asuransi pun cair. Seong langsung nelpon agen properti untuk bikin janji ketemuan. Tapi nggak disangka ya kan, mendadak si pemilik apartemen naikin harga jualnya karena bersamaan di hari itu harga pasar saham lagi naik. Padahal ternyata sebelumnya Seong udah tanda tangan kontrak dan kasih uang deposit. Tapi pengacara pasangan Cheng bilang kalau akan balikin uang depositnya 2 kali lipat. Seong nggak mau, dia jadi emosi marah karena perjanjian jual beli dibatalkan secara tiba-tiba. Karena diancam mau dilaporin ke polisi kalau tetap maksa, akhirnya Seong pun gak bisa berbuat apa-apa. Rumah impiannya gagal didapetin, padahal tinggal pelunasan aja. Seong jadi terotak kebingungan, dia stres berat. Perbuatan tega yang dilakukan ke bapaknya jadi sia-sia. Apalagi dia ternyata udah nyuruh adiknya berkemas untuk pindah ke rumah baru. Di saat lagi terbodok diam, gak tahu mau berbuat apa, Seong nengok kotak yang berisikan peralatan tukang bapaknya dulu. Abis itu kita dibalikkan ke waktu sekarang. Di saat Seong baru aja selesai berhentiin pendarahan dari luka kakinya, tiba-tiba aja 2 polisi datang ke apartemen itu. Mereka baru aja dapat telepon dari seseorang. Waktu Seong bukain pintu dan pura-pura lagi nggak enak badan, mendadak mereka nengok dari belakang ada cewek yang mau ngasih serangan. Dengan cepat polisi langsung masuk dan ngasih tindakan. Tapi gara-gara terkejut nengok mayat yang berselemak di ruangan itu, pegangan tangan si cewek lepas dan leher si Pak Pol pun jadi tersayat pisau. Abis itu nggak sengaja tembakan pistol kena pula ke arah si cewek dan kepala otak kawannya. Wah, jadi saling pada bermatian orang itu semua. Ternyata si cowok yang ususnya lagi berhamburan masih hidup. Dia yang udah nelpon polisi itu. Gak tinggal diam, Seong kemudian ngambil pistol si Pak Pol dan naruh ke tangan si cowok. Abis itu ditembakkan ke dalam mulutnya. Di sini Seong sengaja buat rekonstruksi kalau kejadian pembantaian itu dibuat sama anak muda yang lagi pesta gula bubuk. Abis itu dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Seong kerja kayak biasa sebagai sales officer bank. Setelah nelpon beberapa nasabah dan dapat caci makian dari mereka, dengan muka yang tetap tersenyum, dia kemudian nelpon agen properti kemarin. Di sini dia pura-pura nanya apa apartemen pilihannya kemarin masih ada. Gara-gara ada berita pembantaian 11 orang di dekat apartemen itu, penjualan jadi sulit. Dengan santai, Seong pakai kesempatan itu untuk minta potongan harga yang gede. Ya daripada nggak terjual sama sekali, lagian mana ada orang yang mau beli apartemen di lokasi TKP pembunuhan. Sepulang dari kantor, Seong pergi ziarah ke makam bapak mamanya. Abis itu di malam harinya dia ketemuan sama si biawak. Dengan tegas Seong bilang kalau hubungan mereka udah berakhir. Tapi malah nggak terima pula dia. Oh alah, aturan dipotong burung si biawak ini ya kan weh. Di penghujung film kita dikasih tengok kalau Seong dan adiknya lagi pindahan ke apartemen impiannya selama ini. Dia sekarang bisa punya rumah dengan pemandangan cantik kayak waktu dia masih bocil dulu. Dan akhirnya film sadis ini pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film thriller Hong Kong Dream Home tahun 2010. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah bunuh kemalasanmu dengan sadis biar impianmu bisa tercapai. Jangan pula sampai kalian tiru cara kakak ini. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.